A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran penting pendidikan dalam manajemen dakwah, inspirasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Bersama saya Della Puspita akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk membahas tentang bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam manajemen dakwah, serta bagaimana kita mengambil inspirasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW bersama narasumber kita hari ini, yaitu Syufianti Bakara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Della yang telah mengundang saya ke podcast ini. Baik, di dalam podcast kita hari ini saya ingin menanyakan nih beberapa hal kepada narasumber tentang pendidikan dalam manajemen dakwah. Yang pertama, saya akan menanya apa sih yang dimaksud dengan dakwah dan bagaimana dakwah memainkan peran penting di dalamnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Della, yaitu tentang dakwah. Dakwah adalah usaha mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dan dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana kita mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat menuju kebaikan. Pendidikan dalam dakwah sangat penting karena ia memberikan fondasi pengetahuan yang kuat bagi seseorang dai atau pendakwah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fiddin," yang artinya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi manajemen dakwah? Pendidikan mempengaruhi manajemen dakwah dalam banyak cara. Yang pertama, pendidikan memberikan bekal ilmu yang cukup kepada para dai. Mereka harus memahami Al-Quran, hadis, serta ilmu-ilmu perjuangan lainnya seperti retorika dan psikologi. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayatan," yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ini mengisyaratkan bahwa pengetahuan yang cukup adalah kunci dalam menyampaikan dakwah. Kedua, pendidikan membantu dalam menyusun strategi dakwah yang efektif sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat yang didakwahi. Nah, yang terakhir nih, saya juga ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana sih cara mengimplementasikan atau mengaplikasikan dakwah dalam kehidupan sehari-hari? Mengimplementasikan dakwah dalam kehidupan sehari-hari ada dua cara. Yang pertama, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri, mengikuti kajian, membaca buku, dan berdiskusi dengan ulama adalah cara yang efektif. Yang kedua, kita harus menggunakan pendekatan yang baik dalam menyampaikan pesan Islam. Dengan pendidikan, kita bisa menyusun strategi dakwah yang tidak hanya efektif, tetapi juga penuh hikmah. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk menggunakan metode yang relevan dan komunikatif sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah podcast kami hari ini tentang peran pendidikan dalam manajemen dakwah, inspirasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Syufianti Bakara. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat dan meningkatkan kita semangat dalam menuntut ilmu dan juga berdakwah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Della yang sudah mengundang saya di podcast ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Saya host Della Puspita undur diri dan narasumber saya Syufianti Bakara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.